به قال الإمام الرباني والغوث الصمداني قال توسط الإمام إمام الرباني كانكم صرباني والغوث لم kang dadi al-ghaus lantaran nyuwun pitulung ten Allah Subhanahu wa taala al-ghaus as-samadani kang bangsa samadani sami kali robbani mujaddidul al-fisani kang dadi mujaddid pembaharu ulama pembaharu pada tahun 1000 yang kedua 1000 lebih Hijriah. Kutisa sirruhu Kutisa muka-muka den suciaken apa sirruhu batin adine al-imam ar-rabbani al-ghaus samadani mujaddidu al-fisani. Liyambae dawuh allazi yajibu alaina wa alaikum perkara sing wajib kanggone kita lan awakmu kabeh terus Syekh Imam Ar-Rabbani awalan ing dalem kawitan di sesuatu yang pertama wajib bagi kita iku tashihul aqaid beneraken pira-pira akidah bimuktadol kitabi kelawan sesuai kepatrapane kitab Quran sesuai Al-Quran was sunnati lan sunnah ala tabqina ing atase nyocoki barang fahimakan memahami sapa ulama ahlil haqqi ulama ahlul haq syakara muga-muga nrimo syukur sapa Allah Gusti Allah sa'yahum ing tindak lampai ulama ahli haq tilkal aqaida ing mengkono-mengkono akidah minal kitabi saking kitab Quran was sunnati lan sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita pahami niku masalah akidah, masalah tauhid, masalah aqaid khamsin dan aqidatul awam aqaid khamsin akidah-akidah yang ada 50 niku wajib kita paham. Niku masalah tauhid, masalah keimanan. Sebab kula panjenengan ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing paling pertama yang harus kita pahami ya kita mengenal Allah. Bagaimana mau dekat dengan Allah kalau tidak kenal yang mau didekat? Utawa kenal tapi pengenalannya salah, pemahamannya salah. Ya gak iso cedhek nang ngene sing dicedhek. Kula panjenengan katene nyedhek nang ngene Pak Bupati. Tapi gambaran kula sampean bupati itu bukan bupati sing niku, bupati yang lain. Jadi pemahaman kula sampeyan tenggene bupati sing arep kula sampeyan cedhek iki berbeda dengan bupati yang kita maksud. Bupati yang sebenarnya menjadi tujuan kula panjenengan. Kula sampeyan bayangno bupati yang lain, mendefinisikan bupati yang maka tidak akan bisa sampai tujuan kula panjenengan. Maka yang pertama kula sampeyan kudu memahami Allah niku sinten, sifat-sifatnya Allah niku sinten. Melalui belajar tauhid ingkang benar bersumber dari Al-Quran dan sesuai dengan pemahamannya ulama. Pun memahami dewe, pun gali-gali Quran dan hadis sendiri, wong kita tidak punya perangkat ilmunya. Sesuai kali pemahamannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab orang-orang yang memiliki pemahaman akidah berbeda, wong-wong sing duweni pemahaman akidah berbeda niku ngambilnya gitu di Quran dan hadis sami.
tiang-tiang mujassimah, orang yang menjisimkan Allah, musyabbiha, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu juga dengan Quran dan hadis. Tetapi dia memahami sendiri, boten mengikuti pemahaman para ulama sing bersambung pemahamannya sampai dugi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga pemahamannya menyimpang. Termasuk ini kaum mujassimah, ini pemahaman yang menyimpang. Jadi mereka menggambarkan Allah itu seperti makhluk, punya jisim, punya tangan. Lho kok Allah duwe tangan? Dalile teng Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Berarti lek ngono Gusti Allah niku duwe tangan lho. Niki ayat-ayat mutasyabihat nggih. Ini difahami oleh mereka secara letterless. Lek ono kalimat ya tangan, ya dipahami tangan secara fisik. Oleh ngono Gusti Allah duwe tangan secara, padahal kalimat tangan jangankan di Quran, di bahasa kula sampeyan niku lho. Di bahasa kita sendiri tangan itu tidak mesti bermakna tangan. Contoh Presiden Megawati, tangan kanan Presiden Megawati itu yang membangun jembatan Suramadu. Apa tangan kanan Megawati temenan usum-usum semen, usum-usum. Nah, niku maksudnya orang kepercayaan Presiden niku wau yang membangun jembatan Suramadu dan seterusnya. Jadi di bahasa kula sampeyan enten bahasa majas, ada bahasa kinayah, ada bahasa yang dimakna kiasan. Niku ten bahasa kula panjenengan. Di Quran juga demikian, ada bahasa hakikat, makna yang sebenarnya. Ada kalimat majas, kalimat yang tidak menunjukkan makna yang sebenarnya, ada makna lain yang dimaksud. Lho sing ngerti ngoten niku para ulama. Carane yang napa kula sampeyan memahami melalui pemahaman ulama kula panjenengan ingkang sering derek pengajiane para ulama. Sing penting ulama Ahlussunnah sinten mawon. Karena di dalam pengajian itu meskipun bahas fikih, pasti temen iku terselip membahas akidah. Masya ulama niku mawon napa malih bahas tasawuf, pasti di dalamnya juga dibahas masalah akidah. Sampai ngaji tafsir tentang para ulama ahli sunnah, pasti di dalamnya juga disinggung masalah-masalah akidah. Sehingga akidah kula sampeyan semakin kuat, semakin mantap, boten keliru ketika ada akidah-akidah lain sing masuk, contohnya kaya akidah mujassimah niku menjisimkan Allah. Jadi Allah niku sering kula aturaken. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dalile kata laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan apapun dan siapa. Jadi lek kula sampean bayangaken Allah, maka Allah tidak seperti yang kula panjenengan bayangan. Kenapa? Karena bayangan kita itu hanya terbatas pada sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar. Pikiran kula sampean itu. Padahal yang sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar itu semuanya makhluk. Makhluk itu sak liyane Gusti Allah. Allah itu Al-Khaliq, zat pencipta. Yang dicipta makhluk. Lah bayangan kula sampeyan hanya terbatas pada makhluk. Makanya ketika kita membayangkan Allah, itu pasti tidak lepas dari bayang-bayangan seputar makhluk. Karenanya ketika kula sampeyan membayangkan apapun tentang Allah, bahwa Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Hakikatnya bagaimana? Gak enek sing ngeruh. Kula sampeyan dhewe mboten ngeruh, jangankan kita para nabi, para rasul, tidak pernah ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Itu pun masih dipertentangkan dari para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah menyaksikan keagungan, kebesaran, keindahan Allah itu dengan mata kepalanya. Ada yang mengatakan Rasulullah memandangnya dengan mata hati. Masih terjadi perselisihan pendapat para ulama. Terus ya nopo? Gak usah ya nopo.
serahaken ten Allah Subhanahu wa taala, besok nang akhirat kula sampean bakal semerep Gusti Allah. Sing sakniki kula sampean bayangaken Allah tidak sama dengan makhluknya. Termasuk ada sebagian kelompok pemahaman, itu orang-orang musyabbihah, termasuk orang-orang Wahabi, Salafi ini mempunyai pemahaman seperti ini. Allah itu bertempat di langit. Di satu sisi mereka mengatakan Allah bertempat di aras. Dalil ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tahu. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, itu bersemayam. Mereka memaknai bersemayam. Bersemayam itu duduk di atas aras. Dan ini menyimpang pemahaman ini. Kenapa? Allah malah butuh tempat. Lek Allah butuh tempat padha karo makhluk. Kalau sampai niki makhluk butuh tempat, lek nang ngisor yang dhuwur, lek nang dhuwur, nang kanan, nang kiri, depan, belakang. Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah memang di langit, langit yang keberapa? Langit itu ana itu. Kalau Allah itu di aras, pertanyaannya dulu mana Allah dengan aras? Lek kula sampean ngarani disian aras kufur kula sampean, berarti kula sampean nganggep ada yang qadim selain Allah, ada yang maha dahulu selain Allah. Kula sampean ngarani disian Allah, lah dulu sebelum ada aras Allah bertempat di mana? Non? Lalu buktinya Allah di atas. Ketika Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, non? Kanjeng Nabi munggah nama langit, berarti Allah ada di langit. Rasulullah Isra Mi'raj ditempatkan di langit, itu tempat kemuliaan untuk Kanjeng Nabi. Allah ingin menunjukkan betapa tingginya derajatnya Rasulullah itu, sehingga kemudian Allah menemui Kanjeng Nabi itu di langit. Bukan berarti Allah bertempat di. Buktinya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam itu ketika berjumpa dengan Allah itu berada di Gunung Tur Sina. Napa Gusti Allah ngiten Gunung Tur Sina? Jadi ini mau nanggone langit. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni lahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi ke Tuhanku agar supaya Allah memberikan petunjuk kepada. Ternyata Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Apa Gusti Allah teng Palestina? Berarti di langit, di Gunung Tursina, di Palestina itu tempat yang disediakan untuk Rasulullah, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak butuh tempat, tidak dibatasi tempat dan tidak dibatasi waktu. Karena Allah lah yang menciptakan tempat, Allah lah yang menciptakan waktu. Dulu sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, lalu Allah di mana kalau Allah memang butuh tempat? Karena itu Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Justru waktu dan tempat itulah yang membutuhkan Allah. Terus ya nopo? Gak usah ya nopo ya nopo. Hakikatnya la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengetahui Allah. Hakikat esensi Allah itu sendiri kecuali Allah. Kalau sampean besok ae sabar dhisik, besok nang ngene swarga saged kepanggih Gusti Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang bersinar, yang melihat kepada Tuhan. Jadi akidah kula sampean, iki kan nyinggung akidah ya. Bila dhewe ngaji ten ustaz-ustaz kiai sing ahli sunnah pasti nanti menyinggung akidah. Akidah kula sampean niku bisa melihat Allah nanti ketika di akhirat
dengan mata kepala kita. Lek ten donya niki kita hanya mampu melihat Allah dengan mata hati kita, dengan basirah kita. Lek basirah mboten burek hadirin. Lek basirah mboten terahum. Matahari itu terang benderang di siang hari. Tapi lek motone terahum, yo gak ketok. Apalagi motone buta tambah gak ketok malih ten Allah Subhanahu wa taala matahari. Nur Allah niku Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah itu cahayanya langit dan bumi. Tidak ada yang mampu melihat cahayanya Allah kalau dia mata hatinya sakit atau mata hatinya buta. Supaya hati kula sampean boten buta, saged melihat kebesaran keagungan Allah, langkah pertama benahi akidah. Akidah kula sampean iki kudu bener. Lek wong awam kados kula sampean buka-buka kitab mboten mungkin, mboten sempat, ya wis pokok melok ngaji nang ngene para ulama ngoten mawon. Nanti di situ akan disinggung, tentu akan dibahas sedikit demi sedikit. Kalau memang ngajinya akidah ini tepat, langsung membahas secara utuh akidah. Kalau enggak ya kita dapat cuplikan pembahasan akidah, kemudian dari situ akan terbangun akidah kula sampean sing bener. Niku sing pertama masalah akidah. Nomor kali dawuhipun Syekh Al-Imam Mujaddid Al-Fisani wa akhadhu minha wa akhadhu lan padha ngalap sapa ulama minhuma saking kitab lan sunnah fa inna fahmana wa fahmakum sakitun. Sesungguhnya pemahaman kami dan pemahaman kalian semua sakitun gugur an haizil iktibari dari bilangan iktibar. Pemahaman kula sampeyan niku tidak akan benar, tidak akan dianggap benar min haizil iktibar tentang akidah kalau tidak mengikuti pemahamannya para ulama. Illam yuafiq afham hadhil akabiril akhyar, kalau tidak mengikuti pemahamannya para ulama. Idh kullu mubtadi'in wa dhalin yafhamu ahkamahul batilah minal kitabi was sunnah wa ya'khudhu minhuma wal halu innahu la yughni minal haqqi syai'an. Orang-orang yang pemahamannya menyimpang, ini gua sing kula aturaken pemahamannya orang-orang musyabbiha, orang-orang Mu'tazilah, pemahamannya tiang-tiang Wahabi Salafi, pemahamannya orang-orang Syiah. Kabeh niku nggawe landasan Quran kali hadis, tapi mboten sesuai dengan pemahamannya para ulama. Karena itu kita wajib mengambil sumber akidah kita dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, wasanian al-ilmu bil ahkami syar'iyyati. Lek kula sampeyan kepingin saged usul dan Allah Subhanahu wa taala, dekat dan mendapat ridho Allah, selain belajar akidah yang benar, nomor kali belajar al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat, iki halal, iki haram, iki makruh, iki mubah, iki wajib, iki rukun, iki syarat, iki sah, iki tidak sah. Wajib belajar hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat itu disebut ilmu fikih. Wajib belajar ilmu fikih supaya ibadahnya benar. Setelah akidah benar, keyakinan benar tentang Gusti Allah, belajar ya napa carane ibadah niki bener. Minimal ibadah sing kita damel piyambak, sing kita lampahi piyambak. Wudu sing bener niku ya napa? Salat sing bener niku ya napa? Nggih. Kula sampeyan iki salate sah napa mboten kudu ngerti. Yen salat kepentut terus ae. Non? Salat kepentut terus. Takbiratul ihram gak muni di batin to.
Imami Allahu Akbar sampai ngeten. Mboten sah. Takbir itu harus dilafatkan. Ngerti ngoten-ngoten kan kudu belajar fikih. Waktu tempun di belajar fikih, sama dinten Selasa sampai mriki. Mriki yang belajar Quran kali belajar ilmu fikih. Ngerti halal haram, ketoke sembayange tekun tapi haram terus mawon ora diterima ibadah kula sampean. Selama dalam diri kita itu masih ada barang haram, maka tidak akan diterima ibadah kita. Meskipun dia wajib ibadah, bukan berarti terus mari mangan barang haram terus gak gelem sembahyang, wis padha wae sembahyang gak puas gak diterima. Ya itu dosa kali kalau sampean. Dosa mangan harame dosa gak sembahyang. Cuman meskipun wajib ibadah, kalau di dalam diri kita masih ada barang haram, ibadah mboten diterima, donga mboten disembah. Lah ngerti halal haram carane ya napa? Nggih kudu ngaji fikih. Dadi memang wong napa wong itu gak oleh lepas teko ngaji. Yen wong kok wong Islam niku mboten oleh lepas teko ngaji. Ten pundi mawon sampean kalau ada kesempatan ngaji ikut ngaji. Minimal kula sampean kedan. Minimal kula panjenengan niku terbenahi. Pas wayah ngaji niku minimal terbenahi lek gak akidahe, iman keyakinane, nggih ibadahe. Lek mboten ngoten akhlak batine. Bab ngaji niku lek mboten bahas akidah nggih bahas ubudiyah. Lek mboten bahas ubudiyah bahas akhlak. Itu pasti sudah. Jadi lek kula sampean pas wayah pengajian apa mawon pokoke ten ulama-ulama sing bener nggih. Itu pasti kita terbenahi lek gak terbenahi akidahe, syariat ibadahe lek mboten ngoten nggih akhlak perilaku kula. Wa rabi'an as-suluku yang keempat, nggih. Wasalisan al-amalu bi muqtada hadzal ilm. Terus yang ketiga, lek wis mari belajar akidah, belajar syariat niku wau. Terus dilambahi ya nggih, nggih, dilambahi sak mampune. Kalau sampeyan entuk ilmune salat duha, nggih dilakoni salat duha sak mampu. Kalau sampeyan entuk ilmune tahajud, nggih dilambahi salat tahajud. Mungkin kalau panjenengan saged usul dengan Allah Subhanahu terus cedek dengan Allah Subhanahu. Yang keempat, cuma 4 tok niki mau. As-suluku fi tariqi tasfiyah, yaitu menempuh, as-suluk niku menempuh jalan pembersihan batin, yaitu dengan zikir thariqah. Zikir thariqah niku berseni ati teko sifat-sifat sing kotor, wa tazkiyati dan pembersihan hati al-mukhtassati yang dikhususkan bisufiyatil kirami dengan ulama-ulama ahli tasawuf yang mulia. Qaddasallahu asrarahum. Semoga Allah mensucikan batin hati mereka. Papat niku wis. Kula sampeyan dikek thariqah wis entuk. Ya, thariqah qadiriyah, thariqah wukuf qalbi, berseni dalam arti dalam zikir terus Allah. Niku kula panjenengan pun gak ada, tinggal membenahi akidah, syariat dipenuhi. Pun istiqomah ngoten mawon sampai mati. Akidah ditoto, syariatnya ditoto, zikir thariqah dilampahi terus. Insyaallah tambah suwe tambah cedhek ten Gusti Allah. Mati ne husnul khotimah. Zikir thariqah niku sing paling manfaatnya paling ketok temenan. Niku saat akan sakaratul maut. Sakaratul maut niku senate kula aturaken. Ya mutul mar'u ala ma asya. Wong iku mati apa jare kebiasaan. Mboten usah mati, mboten usah ngenteni mati. Jiwa urip niku sing metu ten dugi kula sampeyan. Sing metu dugi kula sampeyan secara spontan itu yang sesuatu yang dibiasakan. Kalau sampai les saniki lek tiba muni no. Astagfirullah. Kebentuk muni
Astagfirullah, Allah, kepreset, innalillahi wa inna. Padahal kan tidak pernah diprogram tuh. Aku boleh kapan-kapan kepreset tak muni innalillahi wa inna. Aku boleh kapan-kapan tipu tak muni Allah. Bukan tahu belajar program ngoten kan? Begitu terjadi spontan kok. Kenapa? Karena sudah terbiasa, karena zikir itu sudah tertanam di dalam hati kita. Kalau sampean sholat sing diwaca di kalimat zikir, tahlilan kalimat zikir, mari sembahyang zikir, wayang ngaji ngeten iki zikir, apalagi punya zikir yang istiqomah. Coba biyen, ya, sik durung seneng zikir niku, lek kepreset muni napa? Asem iku lalapan. Anggrek ngono wae. Kadang yang luwih nemen timbang itu kok. Sebab biyen dorong kelebon zikir, dadi sing metu sak metu deh. Kadang tak kebun binatang metu kabeh. Lha saiki kok iso berubah ngoten. Biyen iku kula sampeyan sering pikir, pikire wis mlebu nang ati. Senajan kula sampeyan tanpa sengaja, kula sampeyan salat, maca diwaca kan zikir. Mosok salat maca Quran kan boten. Salat sing diwaca zikir. Wayahe mari salat sing diwirid nggih zikir. Boleh sing diwirid mari salat buka Facebook ya iku kan. Apalagi kalau kita punya zikir istiqomah. Botalah. Wong cik zaman urip elek spontan metu niku kalimat zikir, apalagi nanti ketika sakaratul maut sing medal itu sesuatu yang kita biasakan. Lek kula sampean biasakno maca Quran sing metu nggih Quran. Lek kula sampean biasaken zikir sing metu nggih zikir. Enten iki saya pernah Pak Lik ya. Niku lek mantun maghrib, wiritane niku napa? Maca Yasin. Mantun maghrib niku wiritane maca Yasin niku rutin niku. Bareng sakit, kritis, mboten sadar. Lho pas ajenge meninggal niku. Pas ajenge meninggal. Moro sadar ya. Sadar saged longgo takon nang sebelah ya. Aku tolong jukono surat Yasin, Maca surat Yasin. Mboten maca surat Yasin geblak malih wis. Mboten dangu mbok sedo. Iki sadurunge sedo maca surat Yasin. Soale biasane zaman uripe iki ngoten. Ben mari maghrib niku maca surat Yasin. Sing repot iku lek zaman uripe sering maca Facebook niku. Kalau YouTube katanya mati kok. Kalau YouTube pakai. Itu masalah nih. Sekali titik nih, buat terus saya. Jadi tiga gitu. Akidah, fikih, ngelampai ini include. Terus kali fikir tori. Terus ditambah seperti itu. Fama dama lam yusohil aqaid. Selama orang tidak membenarkan akidahnya, wong kula akidah gak bener, fala yafidul ilmu bil ahkam syar'iyyah. Masuk belajar fikih gak ada gunane, gak manfaat. Kenapa? Wong sing disembah niku keliru kan. Kula sampeyan ibadah ten Allah niku, bayangan kula sampeyan, definisi kula sampeyan tentang Allah niku sesuai kali ilmu akidah. Kula sampeyan ilmu tauhid. Nah iki tauhidnya keliru kan. Berarti orientasinya tentang Allah niku nggih keliru. Jadi ibadahnya tidak akan bermanfaat. Wa ma dama lam yatahaqqaq hadzani fala yanfa'ul amal. Lek akidah keliru, syariat keliru, amal apapun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bermanfaat amal apapun. Wa ma dama lam yatayassar hadhihi salasatu fa husulut taswiyati wa tazkiyati muhalun.
Kalau akidahnya tidak benar, syariatnya boten leres, zikire boten tahu zikir toriko, maka hatinya tidak bisa bersih. Isone usul tazkiyah, usul tasfiyah, batin kula panjenengan, rohani kula sampean saged bersih sehingga saged taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek tiga unsur ini bener. Akidahnya bener, syariatnya bener, terus ngamalno zikir pun telu niki dicekeli temenan ditambah setunggal malih. Wa ba'da hadil arkanil arba'ati ma'a mutammamatiha wa mukammalatiha fama adaha minal fuduli ka'inan makana wa dakhilun fi dairati ma la ya'ni wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wa ishtighaluhu bima ya'nihi. Sing terakhir sing nomor sekawan, untuk menyempurnakan tiga hal itu tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk untuk memperbaiki keislaman, keimanan seseorang meninggalkan hal-hal yang layak nih, yang tidak bermanfaat bagi diri. Kira-kira saya kalau sampai melampai sesuatu ini manfaat enggak kami dunia dan akhirat? Kalau tidak ada manfaat dan dunia maupun akhirat, tinggalkan saja. Itu mengotori jiwa, mengotori batin kula panjenengan. Muga-muga dadi musim manfaat. Amin amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau Allahu Rabbuna ala nurin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala